tentang tax update, dan seperti kita ketahui ya, sejak tahun lalu itu kan sudah ada perubahan-perubahan beberapa ketentuan undang-undang perpajakan. Seperti yang Ibu Bapak tahu mungkin seperti Omnibus Law, dan ada insentif juga yang ditanggung pemerintah. Dan sekaligus juga saya akan sharing pada kesempatan hari ini tentang SPT, OP, dan SPT badan. Pak, maaf Pak, Nanti suaranya untuk sesi tanya jawab akan kami siapkan di akhir acara ya, Bapak Ibu. Pak David, suaranya menggema, Pak. Mungkin ada 2 handphone ya? Ada 2 dua device. Oh, enggak Pak, enggak ada Pak, cuma 1 Pak. Oh ya, mungkin ruangannya kali. Ya, oke, silakan lanjut Pak. Oke, kalau gitu saya mulai share screen aja untuk materi pada pagi hari ini. Baik, jadi ada 4 topik yang akan kita bahas ya pada pagi hari ini, yaitu yang pertama itu tentang Omnibus Law atau dikenal juga dengan nama Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian topik kedua itu SPT orang pribadi, SPT Badan PPh 29, dan yang terakhir ditutup oleh rekan saya juga, Pak Aldi, itu untuk insentif DTP. Yang seperti kita ketahui, insentif ini diperpanjang ya oleh Menteri Keuangan kita sampai Juni tahun 2021. Tadinya cuma sampai Desember 2020, kemudian diperpanjang hingga Juni 2021. Baiklah, saya akan mulai untuk topik yang pertama ya, mengenai Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah salah satu undang-undang itu yang disahkan oleh DPR tuh tanggal 5 Oktober, yang kalau kita masih ingat tuh tahun lalu terjadi gunjang-ganjing ya, jadi kayak sebagian pro, sebagian kontra itu, dan akhirnya ditandatangani juga lah pada tanggal 2 November 2020. Yang yang di demo-demo waktu itu yang rame, dan akhirnya ditandatangani juga oleh Bapak Presiden kita pada tanggal 2 November 2020 yang dikenal sekarang dengan nama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, sebenarnya pada intinya tuh tujuan pemerintah itu menerapkan Omnibus Law itu ya untuk memperkuat perekonomian Indonesia kita ya dengan cara mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia. Jadi pemerintah tuh banyak memberikan kemudahan-kemudahan seperti kita ketahui, nanti ada pengurangan PPh, ada penanggungan PPh, bahkan yang UMKM juga ada penanggungan PPh. Jadi tujuan pemerintah sih untuk meramaikan ekonomi Indonesia lagi seperti itu. Nah, oke. Jadi Undang-Undang Omnibus Law itu kalau Bapak Ibu tahu itu tebal ya, itu 1000 halaman lebih itu. Dan tidak mungkin saya bahas satu persatu semuanya, saya akan kupas untuk jenis pajak yang umum aja ya, seperti PPh dan PPN. Nah, jadi Undang-Undang Omnibus Law itu terdiri dari 15 bab, dan salah satu babnya itu bab ke-6, kemudahan berusaha. Nah, bab perpajakan itu masuk di dalam bab 6 ini, Bapak Ibu, di dalam kemudahan berusaha, yang mana di dalam bab ke-6 ini terbagi lagi menjadi 11 bagian, yaitu bagian ke-7 yang disebut dengan klaster perpajakan. Nah, dari bab 7 ini dibedah lagi menjadi 4 pasal yang ada mengalami perubahan beberapa ketentuan undang-undang, seperti pasal 111 itu tentang perubahan beberapa ketentuan di PPh, pasal 112 perubahan di ketentuan PPN, dan pasal 113 perubahan di KUP, ketentuan umum perpajakan. Dan yang terakhir pasal 114 tentang pajak dan retribusi daerah. Namun pagi hari ini karena kita waktunya cukup singkat ya, dan kita masih ada topik-topik yang lain, untuk yang Omnibus Law saya hanya akan membahas 2 topik aja, yaitu tentang PPh dan PPN yang umum ya. Oke, saya mulai dengan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 111, itu ada di dalam pasal 3 ayat 3, pasal 4 ayat 3, maaf. Itu yang nomor 1 berbicara tentang penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri. Nah, jadi berita baiknya pemerintah ya sudah bermurah hati ya. Jadi untuk mulai Omnibus Law ini itu untuk dividen itu ya sudah bebas dari PPh, yang tadinya itu dikenakan PPh final 10%, namun sejak adanya Omnibus Law ini untuk PPh dalam negeri itu sudah dihapuskan. Nah, kemudian poin nomor 2-nya
Nah, selain dalam negeri, dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri juga tidak dikenakan PPh. Namun dengan syarat sepanjang diinvestasikan digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya anak perusahaannya di Indonesia. Nah, dia punya cabang perusahaannya di luar negeri. Nah, contoh misalnya terdapat dari hasil usaha itu terdapat laba setelah pajaknya $100 ya. Nah, dari $100 tersebut yang dibagikan dividen itu adalah $30-nya karena 30% ya. Nah, jika $30 ini seluruhnya diinvestasikan di Indonesia untuk kegiatan usaha, memperluas usahanya, maka itu dibebaskan dari PPh. Nah, contoh kedua, misalnya dari $30 yang dibagikan sebagai dividen, namun hanya sebagian saja, mungkin hanya $20 saja yang digunakan untuk diinvestasikan di Indonesia. Maka yang $10-nya itu akan dikenakan PPh. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita mesti jeli dulu ya untuk menanggapi kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti ini. Nah, ini tentang yang PPh. Nah, kemudian kita masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja pasal 115 tentang PPN ya, perubahan beberapa ketentuan dalam PPN itu ada dalam pasal 1A ayat 2. Ini memang agak banyak sih ya untuk beberapa ketentuan yang berubah di PPN ini. Nomor 1. Nah, sekarang itu konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP. BKP itu artinya barang kena pajak. Jadi kalau di sebelumnya itu kan kalau misalnya kita menitipkan barang konsinyasi itu sebenarnya sudah terhutang PPN karena barang itu kan jadi kan hukum PPN itu mana terjadi lebih dulu penyerahan atau pembayaran itu terhutang PPN. Namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini saat kita menyerahkan untuk ketitipkan atau kita konsinyasikan itu belum terhutang PPN. Terhutang PPN-nya nanti setelah terjual. Nah, jadi lebih meringankan ya. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu ada usahanya tuh konsinyasikan ke suatu pihak. Selama itu belum terjual, maka itu belum terhutang PPN hingga barang itu terjual. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 2. Nah, untuk penyerahan batu bara sekarang sudah termasuk penyerahan BKP atau barang kena pajak. Jadi di undang-undang sebelumnya itu kan menyebutkan bahwa satu kelompok jenis barang yang dihasilkan dari pengeboran atau dari yang diambil langsung dari sumbernya itu tidak terhutang PPN. Salah satu contohnya itu batu bara. Namun sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang batu bara menjadi penyerahan barang kena pajak seperti itu. Nah, kemudian ketentuan nomor 3 yang berubah, relaksasi hak perkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak. Jadi yang dimaksudkan di sini, kalau dulu undang-undangnya itu kan seorang pengusaha itu kalau akan mengkreditkan pajak masukannya harus sudah PKP. Nah, namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang seorang pengusaha itu jika belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu sudah bisa mengkreditkan hak pajakan masukannya seperti itu. Nah, kemudian ketentuan nomor 4 yaitu pencantuman NIK pembeli dalam faktur pajak bagi yang tidak memiliki NPWP. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya, ini sangat penting ya. Jadi sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, saat Bapak Ibu ingin menjual barang dan menerbitkan faktur pajak keluaran, terus diusahakan harus lengkap sekarang informasinya. Jadi bila mana si pembeli kita tidak punya NPWP, usahakan yang kita masukkan adalah nomor NIK-nya, yaitu nomor induk kependudukan. Atau misalnya pembeli itu adalah subjek pajak luar negeri, itu minimal adalah nomor paspornya. Nah, ini di dalam undang-undang ini juga disebutkan bila mana kita diperiksa dan ditemukan bahwa saat kita menerbitkan faktur pajak tidak lengkap akan dikenakan denda sebesar 1% atas yang terhutang. Jadi ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Nah, kemudian poin nomor 5 yang berubah tentang PPN yaitu pengaturan faktur pajak untuk PKP pedagang eceran. Nah, jadi sebelumnya ini belum diatur nih ya di undang-undang sebelumnya. Nah, sejak adanya Omnibus Law ini sekarang untuk pengusaha pedagang eceran itu sudah bisa membuat faktur pajak ya untuk langsung yang ditujukan kepada end user atau konsumen akhir tanpa kelengkapan datanya seperti itu.
Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya sangat luas ya. Cuman pada hari ini ya kita waktunya terbatas. Saya hanya bahas seputar PPH dan PPN karena seperti contohnya mengenai wajib subjek pajak dalam negeri sama luar negeri itu juga sudah mulai jelas diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Contohnya misalnya subjek pajak dalam negeri itu apa yang dimasukkan dalam subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang tempat tinggal di Indonesia ataupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan berniat bertempat tinggal di Indonesia. Nah, jadi memang sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini pemerintah lebih spesifik ya menentukan penetapan undang-undangnya tersebut. Nah, jadi demikianlah untuk yang mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin kita akan masuk ke intinya ya, karena kita kan mau lapor SPTOP dan SPT Badan. Baiklah, untuk topik selanjutnya saya serahkan kepada partner saya, Bapak Sandy Chandranala. Dipersilakan, silakan Pak. Halo Pak, selamat pagi Pak Haryo dan rekan-rekan. Perkenalkan, saya dengan Sandy ingin menjelaskan SPT orang pribadi. Jadi memang orang pribadi itu penghasilannya berbagai macam. Jadi ada yang klasifikasi yang masuk sebagai SPT orang pribadi karyawan, di mana penghasilannya itu memang masuk ke dalam form 1721A1. Dan yang kedua SPTOP jasa profesi. Dan yang ketiga sebagai orang pribadi usahanya tuh penghasilannya tuh berbeda-beda. Ini emang hilang suaranya atau gimana ya, Pak David? Halo Pak David. Jadi saya Pak. Pak David, ini kok hilang suaranya? Halo. Pelan Pak, suaranya pelan Pak. Halo, ya, halo, jelas? Kecil Pak, suaranya kecil. Suaranya kecil. Ya, halo, sudah jelas? Nah, ini oke. Sudah. Nah, Ya, sudah jelas Pak ya. Oke. Ya. Jadi saya ulang lagi, untuk SPT orang pribadi itu ada 3 klasifikasi dalam pelaporannya. Itu ada SPTOP karyawan, SPTOP jasa profesi, dengan SPTOP pengusaha. SPTOP karyawan itu mendapatkan 1721A1 dari perusahaan tempat bekerja. Apabila memang penghasilannya dari satu pemberi kerja, itu akan berdampak nihil pada saat pelaporan SPTOP-nya.
Tapi apabila memang menerima lebih dari satu pemberi kerja, bekerja di satu perusahaan lagi, atau memang mendapatkan bukti potong dari perusahaan lain, itu harus dihitung dulu secara progresif, di mana memang perhitungan secara progresifnya itu adalah 5, 15, 25, 30%. Jadi perhitungannya itu progresif ya, 0 sampai dengan 50 juta itu 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, 250 juta sampai dengan 500 itu 25%, 500 juta setahun itu dipotong perhitungan persentasenya adalah 30%. Itu persentase tertinggi. Jadi apabila memang menerima dari beberapa bukti potong perusahaan lebih dari satu, itu harus dihitung dulu secara progresif. Yang pasti dihitung secara dikurang dengan PTKP, dihitung dengan progresifnya, habis itu baru terhutang yang sudah dibayarkan berapa, baru kurang bayarnya berapa. Itu apabila SPT orang pribadi yang menerima lebih dari satu pemberi kerja. Untuk SPTOP jasa profesi itu seperti dokter, lawyer, dan konsultan yang memang perhitungannya itu apabila dia menerima penghasilan itu dikurang PTKP, dikumpul bukti potong dengan syarat ya, setiap kita mendapatkan penghasilan dari perusahaan atau pemberi pekerjaan ke kita, itu akan memotong penghasilan kita. Contoh, misalnya 1 juta dan pihak tersebut akan memotong penghasilan kita, kita tidak menerima full 1 juta, kita harus meminta bukti potong oleh si pemberi pekerjaan tersebut. Karena si pemberi kerja tersebut motong penghasilan dari Bapak dan Ibu sekalian, itu akan menerbitkan bukti potong, di mana bukti potong itu akan nanti kita hitung, kita rangkum semua selama 1 tahun. Itu untuk SPTOP jasa profesi. Dan yang ketiga untuk SPTOP pengusaha. SPT orang pribadi pengusaha itu apabila omsetnya memang di bawah 4,8 miliar selama 1 tahun, itu masuk ke dalam PPh final 0,5%. Dan juga ada sebagai pekerjaan bebas itu masuk ke dalam norma 35% sampai dengan 40% untuk menentukan neto. Dan yang ketiga itu ada pencatatannya secara pembukuan. Jadi seperti perusahaan, seperti dihitung laba rugi, neraca, labanya berapa dan dihitung persentasenya. Seperti itu. Itu penjelasan untuk penghasilan 3 orang pribadi, 3 sumber penghasilan yang mana posisi orang pribadi tersebut. Itu oke, next. Oke, Pak. Next. Oke, nanti untuk orang pribadi mungkin lebih spesifik ya, apabila akan nanti ada tanya jawab. Jadi memang sebenarnya orang pribadi tadi itu lebih luas, itu luas sekali tergantung dari penghasilan yang memang Bapak Ibu sekalian dapatkan selama ini seperti itu. Jadi memang bervariasi, nanti itu akan berkembang. Ini kita jelaskan secara rangkumannya dulu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua ada SPT Badan PPh 29. Ada 2 klasifikasi SPT Badan PPh 29, yaitu SPT Badan Usaha Gulangan UMKM. Itu pada saat nanti kita pelaporan SPT badannya hanya melampirkan laba rugi dan neraca. Ciri apabila memang SPT badan usaha termasuk ke dalam golongan UMKM apabila omset dalam 1 tahunnya itu kurang dari tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi apabila memang melebihi 4,8 miliar itu masuk ke dalam poin 2, SPT badan usaha bukan UMKM. Di mana laporannya nanti ada laba rugi, neraca dengan koreksi fiskal, SPT badan. Jadi saya jelaskan lagi sekali lagi, yang poin 1, laporan neraca dan laba rugi yang masuk ke dalam golongan UMKM yang memang tiap bulannya itu dibayarkan penghasilannya 0,5 dari omset. Contoh semisalnya di Januari
ada penghasilan 100 juta, itu harus dibayarkan 0,5%-nya di awal Februari. Begitu juga Februari, begitu juga Maret. Jadi tidak bisa langsung diakumulasi menjadi di tahunan, tidak bisa. Jadi kalau SPT Badan Usaha Golongan UMKM itu memang kita setorkan per bulan, apabila nanti tahunan itu tidak ada pembayaran lagi. Itu yang dibilang penghasilan final UMKM 0,5%. Tapi tetap harus melampirkan neraca dan laba ruginya. Untuk SPT Badan Usaha bukan UMKM itu memang harus diperhitungkan. Apabila terdapat laba dari posisi laba rugi itu harus dikoreksi dulu. Ada koreksi fiskal positif, ada koreksi fiskal negatif, dikurangin dengan menjadi PKP, nanti baru dikurang dengan kredit pajak, baru posisi kurang bayarnya berapa. Jadi memang metode perhitungan SPT Badan itu ada dua, secara UMKM atau tidak secara UMKM. Dilihat dari omset tahun terakhir. Dan untuk pengakuan UMKM, itu orang pribadi itu bisa memanfaatkan sesuai dengan undang-undang itu 7 tahun, Bapak Ibu. Jadi pemanfaatan UMKM itu berlaku 7 tahun dari awal diberlakukan perhitungan 0,5 tersebut. Kalau untuk perusahaan berbentuk PT, itu hanya berlaku 3 tahun. Pemberlakuan atas UMKM apabila omset yang di bawah 4,8 miliar ya. Jadi kalau orang pribadi itu 7 tahun, PT itu 3 tahun. Seperti itu. Tolong dijawabin nih yang itunya nih, yang chat-chat itu. Nah, seperti itu Pak. Penjelasan belum secara detail sih Pak ya, karena memang sebetulnya luas. Ada yang PPA final seperti konstruksi ya. Jadi memang pekerjaannya itu dipotong oleh si pemberi kerja, di mana kita mendapatkan PPA pasal 4 ayat 2 secara final, dan itu untuk laporannya itu sudah tidak diperhitungkan lagi 0,5, sudah tidak diperhitungkan lagi SPT badannya, jadi sudah berlaku final. Tapi tetap Pak, harus melampirkan neraca dan laba rugi. Seperti itu Pak. Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Sam ya. Pajak final 0,5 hanya pakai pencatatan. Kalau berlakunya orang pribadi, betul Pak. Tapi kalau semisalnya perusahaan tetap harus melampirkan neraca dan laba ruginya. Kalau posisinya dia memakai pajak 0,5%. Tapi kalau orang pribadi tidak. Jadi omset bulan ini dibayarkan bulan depan, omset bulan depan dibayarkan lagi bulan selanjutnya 0,5-nya. Pada saat pencatatan atau pelaporan SPTOP-nya, kita harus masukkan tapi Pak ada modal di situ Pak. Jadi orang pajak itu berasumsi apabila saya jualan 100 juta, berarti kan saya ada modalnya. Modalnya itu perkiraan 50 sampai dengan 60% Pak. Karena saya ada beberapa case itu untuk orang pribadi Pak ya. Lebih ke kalau kamu menyatakan kamu UMKM, kamu tidak bisa akui seluruhnya menjadi kas tarakas kamu, tapi harus ada pemotongan atas modal. Pastikan kamu ada modal. Jadi yang bisa diakui sebagai kas tarakas itu hanya sekitar 40%. Jadi dikurang dulu dari 60% itu, Pak. Seperti itu. Kalau PP Finance itu harus setiap bulan, Pak. Betul, Pak. Jadi pada saat bulannya ya, apabila bulan tersebut tidak ada penghasilan, Bapak tidak perlu setorkan. Jadi pada saat bulannya saja Pak Dwi Yanto ya. Pada saat bulannya saja Pak. Jadi kalau misalkan memang tidak ada tidak ada penghasilan, maaf, tidak ada penghasilan pada bulan tersebut, tidak perlu dibayarkan. Nanti akan diakumulasi pada saat setahun berapa total PPA final atau DPP-nya tuh akan ketemu berapa nanti pada saat tahunan akan digabung Pak. Ya, sekian dulu, nanti mungkin kita ada sesi tanya jawab Pak ya. Untuk SPT badan dan orang pribadi, jujur ini memang sebetulnya luas Pak. Luas sekali, jadi saya tidak bisa detail satu-satu, mungkin nanti akan kita masuk ke dalam ranah tanya jawab Pak, tanya jawab. Itu lebih dapat per masing-masing case-nya, seperti itu. Baik, iya Pak. Oke Pak, bisa lanjut Pak.
Oke, baik. Untuk topik berikutnya, yaitu tidak kalah menariknya mengenai insentif DTP. Yaitu, seperti kita ketahui kan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan relaksasi insentif ya, seperti mungkin PPh 21 itu kan ada kebijakan bahwa PPh-nya ditanggung oleh pemerintah, ada juga PPh Badan 25 juga ditanggung setengahnya. Baik, untuk waktu dan kesempatannya, saya persilakan rekan saya, Pak Aldi, untuk menyampaikan lebih detail teknis tentang insentif DTP. Baik, Pak Aldi, silakan. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Jadi di sini kita ada update untuk peraturan DTP ditanggung pemerintah insentif. Jadi sebelumnya memang untuk insentif ini berlaku dari tahun lalu, dimulai bulan April tahun lalu, di mana itu adalah PMK-nya PMK 86 tahun 2020. Dan untuk 2021 ini PMK terbarunya adalah PMK 9 nomor 3 tahun 2021. Jadi insentif DTP ini dari jenis PPh-nya sendiri kurang lebih ada PPh itu ada PPh 21, PPh 22, PPh final, UMKM, dan lalu juga ada PPN. Nah, jadi kenapa sih ada insentif PPh dan PPN tersebut yang ditanggung pemerintah? Karena latar belakangnya sendiri di sini adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, di mana memang saat masa pandemi ini pasti terutama apalagi untuk UMKM terhambat ya. Jadi di sini program pemerintah salah satunya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan juga meningkatkan efektivitas insentif dunia usaha dengan program pemulihan ekonomi nasional tersebut. Oke, jadi kita akan mulai satu persatu kupas dari PPh 21 terlebih dahulu. Oke. PPh 21. Oke. Jadi yang sebelumnya dijelaskan, di sini insentif ditanggung pemerintah untuk PPh 21. PPh 21 ini memang pada dasarnya adalah untuk perhitungan salary karyawan tetap. Jadi kriteria penerima insentif DTP untuk PPh 21 di sini adalah penerima penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki klasifikasi lapangan usaha. Untuk lampirannya sendiri KLU masing-masing itu ada di lampiran A dari PMK 9 nomor 3 tahun 2021. Oke. Jadi karyawan yang mendapat fasilitas ditanggung pemerintah ini syaratnya adalah harus memiliki NPWP pertama, lalu bruto atau penghasilan selama setahunnya harus di bawah 200 juta, tidak boleh melebihi. Lalu yang pasti harus terhutang di PPh 21-nya. Lalu ya, jadi harus pegawai tetap. Untuk karena kan pegawai di sini ada untuk perusahaan sendiri biasanya ada pegawai tetap, pegawai tidak kesinambungan dan lainnya. Jadi yang berhak menerima insentif PPh 21 ini adalah pegawai tetap, tidak lebih dari 200 juta dan mempunyai NPWP. Oke, next-nya kita akan ke PPh Oke. Jadi di sini ada PPh final, PP 23 atau pajak UMKM ya. Pajak UMKM sendiri ini memang yang terdampak oleh wabah COVID ini. Jadi memang concern pemerintah sendiri memang di UMKM ini. Jadi untuk PPh final di sini yang 0,5% mendapat insentif ditanggung pemerintah. Kriterianya apa? Kriterianya yang pertama adalah pertama mereka harus mengajukan permintaan melalui website pajak.go.id atau DJP online. Dan yang kedua adalah memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final PP 23 tahun 2018, 0,5% dari omset. UMKM sendiri sudah dijelaskan sebelumnya, UMKM itu salah satu cirinya adalah penghasilannya di bawah 4,8 miliar selama setahun.
Oke, next. Oke. Lalu di sini ada insentif ditanggung pemerintah untuk PPh 22 impor. Kriterianya KLU atau klasifikasi lapangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan tersebut harus sesuai dengan lampiran H PMK 9 nomor 3 tahun 2021. Memang untuk lampirannya sendiri di sini banyak KLU-nya sekitar 1000 KLU, jadi harus sesuai dengan KLU-nya. Nah, KLU-nya ini kita harus sesuai dengan pelaporan pajak tahun 2019. Jadi ya kita nggak bisa tiba-tiba merubah KLU untuk memiliki hak untuk insentif DTP ini. Jadi harus sesuai dengan tahun pelaporan 2019 SPT Badan. Lalu untuk PPh 22 impor, kriterianya satu lagi adalah harus sudah ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor. Lalu wajib pajak tersebut harus telah mendapat izin terkait kawasan berikat. Oke, kita next. Oke, lalu di sini ada insentif ditanggung pemerintah untuk PPh 25 angsuran. PPh 25 angsuran atas PPh Badan ya. Jadi kriteria pertama, wajib pajak harus memiliki kode klasifikasi usaha atau KLU yang memang terlampir dalam lampiran H PMK 9 nomor 3 tahun 2021. Lalu untuk insentif ditanggung pemerintahnya ini adalah sebesar 50% dari PPh terutang pasal 25 tiap bulannya. Oke, next. Lalu di sini untuk PPN, di sini juga termasuk dalam insentif ditanggung pemerintah. Kriterianya apa untuk insentif ditanggung pemerintah untuk PPN tersebut? Jadi pertama, syarat pastinya adalah wajib pajak harus memiliki KLU yang memang sesuai lampiran H PMK 9 nomor 3 tahun 2021. Lalu wajib pajak tersebut telah mengajukan penghapusan PPN via DJP online. Oke. Oke. Jadi untuk pembahasan tentang DTP atau tentang pemerintah karena waktunya terbatas juga, jadi kita pada poinnya saja untuk ditanggung pemerintah. Untuk selanjutnya saya persilakan pada Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Aldi untuk sharingnya mengenai insentif DTP. Ya, Bapak Ibu, demikianlah yang dapat kita sharingkan ya berhubung dengan masalah waktu yang sangat singkat. Sebenarnya kalau kita berbicara soal pajak ini sangat panjang, kali lebar, kali tinggi, sangat dalam sekali ya, luas ya. Jadi ya kita hanya sharingnya inti-intinya saja yang mana itu mungkin lebih berkena dengan usaha Bapak Ibu dan lebih sering terjadi. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan untuk konsultasi perpajakan atau permasalahan pajak atau pengurusan dapat menghubungi kami di nomor yang sudah tertera di layar atau bisa juga menghubungi Pak Haryo seperti itu. Nah, jadi perlu diketahui juga nih ya, apa sih yang kami tawarkan ini, yaitu jadi jasa yang kami tawarkan benefit itu yaitu ya kita sudah membuatkan penghitungan laporan SPT untuk all tax, kemudian kita membantu mereview laporan keuangan, menerima konsultasi dan kunjungan ke kantor bila diperlukan, dan kita juga bisa membantu Bapak Ibu membuatkan e-faktur dan pelaporannya, pembuatan ID billing, dan kita ada memberikan bonus ya bila Ibu Bapak
join dengan kita menggunakan jasa kami setiap bulannya. Nah, kemudian perlu biar tahu juga mengenai apa yang kami berikan untuk di scope accounting-nya, yaitu kami juga membantu ya para pengusaha atau UMKM untuk voucher internal, pengecekan voucher internal. Kemudian kita membantu menginput. Jadi misalnya Bapak Ibu usahanya masih kecil, belum terlalu banyak karyawannya, biarkan kami juga bisa membantu menginput. Kami menggunakan program GL Pro yang mana hasil laporan keuangannya itu sudah mengacu ke standarisasi laporan SPT badan ya, yang sesuai dengan perpajakan. Kemudian kami juga memberikan review atas laporan keuangan per 3 bulan dan melakukan kunjungan ke kantor, juga melakukan equalisasi antara laporan accounting dengan laporan pajak seperti itu. Dan yang terakhir tidak kalah menariknya, karena pemerintah juga memberikan insentif, kami juga memberikan insentif juga ke Bapak Ibu. Apabila dari sejak seminar ini ada 10 klien yang deal dengan kami, maka kami akan menanggung insentifnya sebesar 5% dari fee yang kami tawarkan. Baiklah, demikianlah sharing tentang pajak pada hari ini. Saya kembalikan ke Pak Haryo. Mungkin masuk sesi tanya jawab ya Pak Haryo ya. Ya betul. Silakan langsung dipandu aja oleh Pak David, atau mungkin coba tanya Pak Ganda. Kalau Pak Ganda mau ngajak foto bersama, silakan. Ya, gimana Pak Ganda, mau iya. foto bersama dulu atau mau langsung tanya jawab? Boleh kalau mau foto dulu Pak, silakan. Ya, foto bersama dulu ya. Oke, Nah, nanti bisa setelah di foto background dulu bersama kita sambung dengan tanya jawab ya Pak. Pak David, tolong di take down ininya, makalahnya, soft copy-nya. Ya. Oke Pak, siap. Nah. Oke, siap dulu. Ya, kita selingi dengan foto bersama. Setelah ini nanti ada sesi tanya jawab, ya. Bagi yang sudah masuk pertanyaannya yang masuk di chat room, nanti silakan Pak David dengan tim nanti silakan bisa jawab. Tapi lebih disarankan live langsung ya. Yang tadi ketik di chat room disarankan untuk live langsung, bertanyanya langsung ya. Nah, kemudian untuk supaya yang lainnya mendapatkan giliran bertanya, tolong nanti untuk tim konsultan untuk menjawabnya secara singkat saja, maksudnya secara praktis saja ya, supaya banyak yang mendapat kesempatan untuk konsultasi. Udah Pak Ganda? Yang ingin bertanya mungkin tadi belum sempat, itu gimana Bapak Ibu? Silakan dibuka, itu di unmute ya Bu, Bapak. Pak David, ada pertanyaan yang di chatroom, mungkin Pak David dan tim bisa mulai dengan menjawab yang di chatroom atau yang langsung live juga boleh, silakan aja, silakan Pak. Di chatroom banyak Pak. Oke. Mungkin kita mulai dari yang mana dulu Pak Sandy, tadi saya nggak ikutin. Dari Ibu Endang nih ya. Bentar. Dari atas Pak, sebentar. Banyak banget ya. Dan dari atas. Apabila ada yang mau bertanya, bisa langsung on mic dengan saya. Ada yang boleh lewat chat. Di chat Pak, di chat sudah ada Pak. Ya, di chat ada tim kita Pak untuk jawab. Ya. Oke, silakan. Kalau orang tua hibah ke anak kena pajak. Kalau orang tua hibah tidak kena Pak. Tidak kena Bu. Tapi kalau untuk lebih kuat lagi, itu diaktekan Bu. Orang tua hibah ke anak itu tidak kena pajak. Untuk Ibu Yeni kerja di asuransi dan malah main sepertinya.
termasuk Bu Rati, anak kasih ke orang tua itu tidak kena. Pokoknya satu turunan atau naik itu tidak kena. Kalau untuk Ibu Yeni itu tergantung Bu. Kalau Untuk MB, misalnya gimana? Ibu berpenghasilan dalam setahun itu lebih dari 60 juta. Oke, Pak Sandy, dulu, Pak. suaranya menggema nih. Bapak. Nah ya, double. Oke, double. Pak Sandy minta tolong Halo? waktu menjawab pertanyaan. Halo Pak Rio, iya Pak. Ya, Pak Sandy. Iya, ini udah kita pertanyaannya unmute, Pak. dibacakan dulu Pak, supaya yang lainnya juga tahu. Pertanyaannya dibacakan, terus dikasih jawabannya Ya. gitu Pak. Ya. Pertanyaan dari siapa, terus jawabannya Pak. Oke Pak. Ini saya jawab via konsul langsung atau di chat Pak? Langsung kok Pak, langsung aja. Jadi Bapak baca yang di chat itu misalnya Langsung aja Pak ya, iya dari betul. Bu ini, Bu Irena ya. Jawabannya apa? Ya. Oke. Untuk SPT perorangan jika menarik penghasilan dari CV apakah kena pajak dan bagaimana pencatatannya? Kalau dari CV itu masuk ke dalam prive Bu. Jadi itu berbeda dengan PT. Kalau PT kan masuknya kan dividen. Jadi pencatatannya itu sebagai masuk sebagai penghasilan dari CV-nya kan sudah dikenakan pajak tuh Bu. Tapi apabila nanti ke orang pribadinya itu sudah tidak diperhitungkan lagi Bu untuk CV ya. Tapi kalau PT berbeda, itu masuknya dividen. Untuk perubahan tarif tahun 2020 Ibu Erni itu ya ada Bu. Itu kalau yang memang per tahunnya perusahaan itu lebih dari 50 miliar. Omset Bu ya, omsetnya tapi. Itu menjadi 22%. Dari 25 menjadi 22%. Tapi kalau untuk tarif yang lainnya tidak, itu sama Bu. Untuk Ibu Erni ya. Siapa lagi? Pak Tom udah saya jelasin Pak Thomas. Pak Dwianto ya. Pak Dwianto ini PPh 21 DTP Pak ya. Ya, itu jadi memang kalau apabila bruto dalam setahunnya itu tidak melebihi 200 juta Pak, bisa diakui atau bisa menikmati fasilitas DTP Pak, per orang Pak ya. Per orang apabila memang brutonya tidak melebihi 200 juta, itu bisa memanfaatkan DTP Pak. Nah, tergantung Pak, apabila bonus PPh 21 itu masuk ke pelaporan PPh 21 DTP juga, jadi dilihat dulu Pak, dia diakumulasikan setahun itu melebihi atau tidak dari 200 juta, dari bonusnya, dari gajinya, kalau melebihi tidak bisa memanfaatkan Pak. Ya, Ibu Yuli itu betul, dividen tidak dikenal banyak sepanjang digunakan untuk investasi lainnya, itu betul Bu, dengan turunan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Yang Pak Dwianto tadi sudah ya, PPh 21 DTP apabila bruto setahunnya tidak melebihi 200 juta Pak. Jadi tidak melihat di bawah PTKP atau tidak. Kalau bonus di bawah 200 juta berarti masuk laporan DTP Pak. Ya, bukan Pak. Jadi kalau misalkan bonus di bawah 200, jadi gini, bonusnya berapa? Itu diakumulasikan dulu Pak dengan gajinya. Nah, totally dalam setahun tidak melebihi 200 juta baru Pak bisa memanfaatkan DTP atas PPh 21. Untuk Ibu Mas Niar itu sekarang sudah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Bu. Jadi tetap harus menggunakan NIK Bu. Apabila, tapi sampai dengan sekarang sih e-faktur masih bisa Bu. Masih bisa. Cuman lebih baik pakai NIK Bu untuk saat ini. Ya. Kalau bonus di bawah 2 juta berarti Pak saya dengan perubahan tarif badan 2010.
Bukan tadi bilang ya, data itu di atas 50 miliar, Bu. Jadi gini, PPA 29 itu ada 3, Bu. 0 sampai dengan 4,8 miliar itu 0,5, 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar itu 12,5, yang 50 miliar lebih omset, Bu, ya, setahun ya perusahaan ya. Apabila mendapatkan omset 50 miliar lebih, dari 25% sudah turun, Bu, sekarang jadi 22%. Ya tetap Pak Ibu Yuli, menyambung pertanyaan Pak Dwianto, mendapatkan bonus tetap diperhitungkan ke dalam penghasilan terlebih dahulu. Ya itu betul Ibu Yuli. Kalau Ibu Wiren tidak, Bu, tidak mempengaruhi penghasilan rutinnya, Bu. Ibu Kristan, ya. Pak Sandy. Iya, Bu. Iya, Pak. Sandy, Ya. Pak Sandy, supaya ya, Pak. teman-teman lain juga jelas konteksnya. Pertanyaannya itu tolong dibacakan dari siapa, terus kemudian baru dijelaskan jawabannya, Pak, supaya teman-teman yang lain juga tahu konteks pertanyaannya apa gitu ya. Oke, Pak. Oke. Oke, untuk Ibu Kristanti ya. Kalau perorangan sudah pensiun tidak berpenghasilan, apakah perlu buat laporan pajak? Selama belum mengajukan non efektif, tetap, Bu, melakukan pelaporan pajak. Kalau untuk saham itu sudah langsung kena pajak, jadi perlu dilaporkan. Kalau saham, ini saham apa nih, Bu? Di bursa saham atau saham di perusahaan? Kalau di bursa saham itu ya, yang bermain saham tuh, Bu, itu penghasilannya sudah final dan itu harus dimasukkan ke dalam SPT OP-nya. Tapi kalau saham dari perusahaan, akte apabila ada capital gain atas penjualan sahamnya itu kena Bu Kristanti. Untuk Ibu Selvi, kalau punya usaha berupa toko, belum punya NPWP, bagaimana cara pelaporan pajaknya? Pelaporan pajak itu harus pertama identitasnya adalah NPWP, Bu. Jadi memang Ibu harus mengajukan NPWP dulu, NPWP secara pribadi berarti, nanti Ibu masukin ke dalam yang UMKM, Bu. Jadi saya ini belum terjawab, Pak. Sebagai penguat, apakah perlu surat yang menerang? Untuk Ibu Yuli, untuk pertanyaan saya ini belum terjawab, Pak. Sebagai penguat, apakah perlu surat yang menerangkan bahwa penarikan dividen akan digunakan untuk investasi atau dokumen pajak? Dokumen apa, Pak? Mungkin lebih kayak surat pernyataan aja, Bu, ya, yang menyatakan bahwasannya dividen ini kita investasikan di Indonesia, tidak dibawa keluar. Tapi tidak ada persetujuan ke kantor pajaknya, Bu. Tidak ada. Yang penting Ibu memang dinyatakan terlihat jelas ada dokumen Ibu menginvestasikannya itu masih di dalam Indonesia. Ibu Erni, biaya-biaya apa saja yang tidak bisa dimasukkan sebagai biaya dalam pelaporan pajak badan ya, Pak? Omset di atas 4,8. Biaya-biaya yang tidak masuk ke dalam pelaporan pajak itu banyak, Bu. Jadi kayak natura apabila perusahaan tersebut memberikan makan atau pulsa, terus termasuk juga mobil apabila ada pembelian perusahaan membeli mobil tapi bukan yang station wagon tapi kayak ke sedan itu dikoreksi, Bu. Dan jadi gini, biaya yang memang tidak bisa diakui di pelaporan pajak adalah biaya yang memang bukan untuk menunjang atau bukan untuk perusahaan. Jadi dipakai pribadi atau yang tidak menunjang oleh perusahaan itu dikoreksi, Bu. Itu udah pasti dikoreksi. Biaya tersebut tidak bisa dimasukkan sebagai pengurang pajak. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Halo, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu?
Untuk Ibu Yeni, Untuk SPT orang pribadi, jika ada pengambilan hasil dari kepemilikan CV, bagaimana pengisian di SPT? Jadi masuk ke mana di SPT pribadi? Ada Bu di situ Bu, yang dividen Bu. Di lampiran dividen Bu, penghasilan yang final Bu. Ibu Yeni. Lampiran 2, penghasilan atas final itu Bu. Ada Bu? PPN yang dibebaskan itu untuk cara perpanjang SKB PP 230,5% itu Bapak Batam Adrianus ya. Bagaimana cara memperpanjang SKB PP 230,5%. Jadi ada tuh Pak di dalam DJP online itu untuk memperpanjang SKB-nya. Tapi tetap Pak nanti akan dari pajak merecord apakah Bapak sudah 3 tahun atau 4 tahun atau 7 tahun. Tergantung Pak orang pribadi atau CV atau PT. Jadi nanti pengajuan SKB itu lewat DJP online-nya Pak. Per masing-masing Evin wajib pajaknya. Masuk di dalam DJP online-nya. Untuk OP yang awalnya lapor sebagai UMKM dan sekarang bekerja sebagai karyawan, bagaimana pelaporan pajaknya? Jadi gini Bu, untuk OP yang awalnya lapor sebagai UMKM dan sekarang sebagai pekerjaan karyawan, itu tetap minta Pak Bu Mas Niar Saragi, itu minta 1721A1 di tempat bekerjanya sekarang. Jadi sebelumnya dia diakui sebagai UMKM, berarti sekarang kita masukkan bukti potong tersebut ke dalam SPTOP-nya Bu. Pak, jadi memang mau peralihan atau dimasukkan dua-duanya itu bisa di SPT orang pribadi. Untuk Ibu Yeni di asuransi dan malam bagaimana pelaporan SPT-nya akan berapa persen 1770S atau gimana? Kalau bekerja di asuransi itu kan dapat bukti potong Bu. Dapat bukti potong dari si pemberi penghasilan tersebut. Jadi nanti harus dihitung dulu Bu, persentasenya tadi sama Bu. Jadi diambil dulu. Iya, jadi nanti Ibu dapat bukti potong, misalkan kan Ibu ada beberapa dapat bukti potong, penghasilan Ibu kan langsung dipotong. Ya, jadi memang nanti akan dihitung dulu Bu. Nah, kalau pemakaian 1770S-nya itu apabila neto atau bruto Ibu selama setahun melebihi dari 60 juta. Kalau kurang dari 60 juta itu pakainya 1770 SS, Bu. Tapi kalau semisalnya melebihi dari 60 juta itu pakai 1770S. Bagaimana cara menghitungnya? Ibu harus kumpulin dulu semua bukti potongnya, dihitung dulu, baru dimasukkan ke perhitungan yang progresif tadi, Bu. Baru nanti muncul kurang bayarnya berapa karena menerima dari lebih dari satu pemberi kerja. Ya, Ibu berarti pakai yang 1770S Ibu Yeni. Ya, digabung Ibu, betul. Digabung. Dari seluruh bukti potong yang didapat Bu ya, direkap ya. Ya, dari 2 perusahaan ya, betul. Ya, betul. Oh ya. Ya, digabung Bu dari 2 perusahaan itu. Netonya ya yang Ibu ambil ya. Posisi di 1721A1 untuk menghitung itu ambil dari neto ya Bu ya. Yang di bawah tuh Bu, neto. Jadi kalau menerima dari lebih dari satu pemberi kerja, 2 perusahaan itu netonya digabung, baru dihitungin dikurangin PTKP, dikenakan PKP-nya pasal berlapis, baru kurang bayarnya berapa. Iya, Ibu Endang. Bapak Irsyad, jika kelebihan bayar oleh WP, bagaimana mekanisme pengembaliannya? Kalau pengembalian, gini Pak, apabila ingin mengembalikan kelebihan bayar dari pembayaran pajak Bapak, itu yang pertama ada konsekuensinya, ada pemeriksaan Pak, SP2. Apalagi saya ada beberapa klien itu negara sekarang lagi butuh uang, kita malah minta kembali itu terkadang mereka melihat Pak, nanti mereka malah bisa menerbitkan SP2 Pak, surat pemberitahuan pemeriksaan.
Jadi lebih baik kalau memang Bapak siap diperiksa dengan transaksi aman secara pribadi itu atau perusahaan Pak ya, itu ya silakan kita ajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut. Itu Bapak Irsyad. Iya Ibu Yeni, sama-sama Bu. Terima kasih. Untuk Bapak Mulyadi, PTKP orang pribadi tahun 2020 berapa ya? Sama Pak, ini kita coba kirim di apa di chat Pak. TK0, K0, K1, K2, K3. Aldi tolong kirim. Nanti akan kita share Pak di grup Pak. Untuk PTKP 2020 Pak. Itu masih sama Pak dengan tahun lalu Pak. Untuk Bapak Ibu Endang ya. Tahun-tahun lalu di kantor pajak dibantu masuknya ke 1770 SS. Kalau di bawah 60 juta itu betul Bu. Untuk perhitungannya supaya tidak perlu restitusi dihitung mundur supaya hasilnya nihil. Ini harus dilihat dulu sih Bu. Kalau memang penghasilannya Ibu di bawah 60 juta dan hanya satu pemberi kerja, Ibu Endang, itu pastinya harusnya tidak ada lebih bayar atau tidak ada restitusi Bu. Jadi hanya nihil. Jadi kalau kita menerima lebih dari satu pemberi kerja baru akan kurang bayar. Kalau konteksnya nihil itu apabila satu pemberi kerja, itu udah pasti nihil Bu. Tidak ada yang lebih bayar. Bapak Suprapto, ada info untuk pensiunan diharuskan untuk menutup NPWP, apa benar dan benar? Ya betul Pak. Jadi memang pensiunannya ini konteksnya memang pensiun atau masih mau berusaha Pak. Apabila memang pensiun tidak ada penghasilan, tidak ada usaha lagi, lebih baik ditutup Pak. Pengajuan aja Pak. NE aja Pak, jangan ditutup Pak NPWP-nya Pak. Ajukan NE, non efektif. Itu mengajukan ada form, mengajukan ke kantor pajak. Untuk Bapak Batam Adrianus, terbitnya Permen Keuangan nomor 9 PMK nomor 3 2021 insentif pajak akibat pandemi, apakah juga berlaku bebas pajak PPh pasal 23 final atas pendapatan perseroan 23 final? Dan apakah juga berlaku bagi PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan bagi koperasi simpan pinjam? Ini bukan ke PPh pasal 23 kali Pak ya? Lebih ke pasal 4 ayat 2 Pak, yang 0,5 itu Pak, yang final. Kalau 23 itu tidak ada final Pak. 23 itu tidak final semua Pak. Kalau berlaku bagi PPh dan bunga simpanan bagi koperasi, kalau PP 4 ayat 2 bunga simpanan itu bagi koperasi itu sudah bersifat final Pak. Baik Ibu Endang, sama-sama Ibu, terima kasih. Kalau pembayaran bonus kinerja yang diambil dari laba tahun berjalan, apakah itu biaya? Soalnya pemeriksaan pajak. Kalau pembayaran bonus kinerja yang diambil dari laba tahun berjalan, apakah itu biaya? Soalnya pemeriksaan pajak. Maaf, ini maksudnya apa ya Pak Dahlan? Maaf, bisa diperjelas lagi Pak pertanyaannya Pak. Kristanti, pengajuan NE pensiun tadi bisa online ya? NE pensiun nggak bisa. Tidak bisa Ibu, harus mengajukan di KPP-nya Bu. Tetap mengajukan di KPP-nya Bu. Mengajukan non efektif ke KPP terdaftar. Ibu Yuli, terkait kelebihan bayar pajak pada saat SPT pilihannya hanya ada 2, restitusi, kembalikan lebih dulu baru diperiksa. Jika Bapak menyarankan untuk tidak diminta pengembalian, apa yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan? Pada saat SPT pilihan ada. Tetap dikompensasi Bu. Apabila memang pilihannya Ibu tidak mau dikembalikan, itu tetap dikompensasikan saja Bu. Munculnya uang muka kalau di laporan keuangan Ibu. Tapi apabila Ibu siap adanya pemeriksaan atau SP2, Ibu mengajukan atas pengembalian tersebut, restitusi Ibu. Pengembalian itu sama dengan restitusi. Tapi kalau tidak mau kita kembalikan, kita kompensasi itu bisa Bu. Nanti munculnya uang muka Ibu Yuli.
Bapak Dahlan, kalau pembayaran bonus kinerja yang diambil dari tahun berjalan, apakah itu biaya? Soalnya pemeriksa pajak menganggapkan harus koreksi karena itu menghilangkan potensi pajak. Gini Pak, kalau bonus kinerja itu sebetulnya diambil dari laba tahun berjalan. Itu masuknya dividen itu Pak. Jadi biaya tersebut itu bisa diakui. Jadi Bapak ini ada bonusnya itu berarti bonus itu harus masuk ke dalam perhitungan ada 21 Pak, PPA 21. Jadi harus diperhitungkan dulu kalau Bapak mau akui dia sebagai biaya. Makanya pemeriksa pajak atau orang pajak itu harus dikoreksi. Mereka menilai ini harus dikoreksi. Saya kemarin di Korea seminggu. Karena memang apa Iya, harusnya tidak sih, Pak. Harusnya tidak dikoreksi, Pak. Bapak Dahlan ya. Karena gini, Pak, biaya yang bisa diakui sebagai biaya di laba rugi apabila semua sudah masuk ke dalam pelaporan pajak. Apabila tidak, iya betul. Pemeriksa pajak akan mengkoreksi atas biaya tersebut karena akan mengurangi laba Bapak. Itu harus dipastikan lagi tuh, Pak. Koreksinya apa? Harusnya tidak, Pak. Kalau Bapak sudah melakukan pembayaran atau pelaporan PPA 21-nya. Ibu Yeni, kalau dapat hasil dari sewain rumah and apartemen, itu kan berapa persen pajaknya? 10%, Bu. Masuk kemana di SPT pribadi? Ada, Bu. Penghasilan final lagi, Bu. 10%. Yang penting Ibu sudah bayarkan pajaknya 10%-nya, Bu. Misalkan Ibu sewain rumah 100 juta, Ibu sudah setorkan 10%-nya, 10 juta, itu aman, Bu. Ada, Bu, di lampiran penghasilan final, Bu. Menyewakan rumah itu ada, Bu. Sewa, maaf. Ibu Yuli, misal kelebihan bayar pajaknya adalah PPA badan, berarti dikompensasi ke pajak tahun berikutnya. Pajak apa saja yang bisa masuk dan untuk, gini Ibu Yuli, kalau saran saya, Bu, kelebihan pajaknya itu posisinya di PPA badan lebih baik, coba di set lagi, Bu, biar tidak lebih bayar, Bu, karena memang kalau lebih bayar PPA badan itu pasti potensinya pemeriksaan, Bu, itu sudah pasti. Kalau yang dikompensasi itu PPN, Bu, itu bisa dikompensasi. PPA 21 apabila lebih bayar dikompensasi. Tapi saran saya, advice saya, apabila posisinya PPA badan lebih baik Ibu set supaya dia muncul kurang bayar, Bu. Jangan munculin lebih bayar. Nanti Ibu akan diperiksa. Nah, betul Bu, betul Ibu Yuli, betul. Jangan Bu, saya tidak pernah klien saya tuh saya sudah hampir 9-10 tahun bekerja di konsultan pajak tidak pernah Bu mau nyeting namanya lebih bayar. Bahaya Bu, itu 1-2 bulan pasti Ibu keluar surat pemeriksaan SP2. Lebih baik begitu Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau dipertanyakan? Atau nanti memang kita ada nomor dari nomor kami Pak tadi di Bapak Dev. Kalau mau lebih detail dan rinci, silakan Pak Dev. Ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sekarang belum kepikir nih mau ditanyakan apa, mungkin nanti nextnya bisa catat nomor HP saya untuk kita konsultasi di 0813 191 140 28. Saya ulang ya, 0813 191 140 28. Terima kasih. Saya jawab dulu Pak ya. Iya. Halo Ibu Yuli. Gini Bu, jadi semisalnya kita pemeriksaan, kalau memang kita real dan bisa dipertanggungjawabkan seluruh biaya rekening koran, kan kalau pemeriksaan kan hampir semua tuh Bu, rekening koran, buku kas, penjualan, pembelian, penyusutan, semua segala macam Ibu sudah hitung secara benar dan real, itu tidak apa-apa kalau kita siap memang pemeriksaan Bu. Tapi tetap Bu, namanya pemeriksa itu ada ketemu satu aja. Udah, itu menjadi temuan mereka, Bu. Jadi serapihnya kita terkadang suka kalah juga, Bu. Karena mereka powernya kuat. Gitu sih, Bu. Sepengalaman saya selama ini, walaupun pemeriksaan, pasti ada kurang bayar, Bu. Pasti ketemu mereka. Oke, Bu Rati. Pak, perusahaan saya omsetnya di atas 4,8 M. Tapi saya belum PKP. Jangan. Wah, itu bahaya nih, Bu. Menggunakan, jangan, Bu. Ibu Rati, ini saya ada pengalaman lagi, Bu.
klien saya kemarin kalau memang Ibu sudah melebihi dari 4,8 M, Ibu belum menyatakan PKP, sisa penjualannya itu Ibu kena PPN loh Bu, 10%. Jangan Bu, hati-hati Bu. Omset sudah di atas 4,8 M, itu segera mengajukan PKP. Kami ada 2 perusahaan Bu, dapat surat, bahwasannya terlihat Bu sama dia penghasilannya itu sudah melebihi 4,8 M dari bukti potong, langsung dikenakan sisanya itu dari 10% Bu. Segera ajukan Bu PKP-nya Bu. Ajukan PKP Bu. Bisa Bu itu mengajukan PKP. Jadi perusahaan Ibu nanti sudah ber-PKP. Ibu Endang, Pak, kalau lahan atas nama pribadi, apakah pendapatan atas bisa dilaporkan? Bisa. Badan, tidak bisa Bu. Kalau Ibu Endang ya, kalau lahan atas nama pribadi dilaporkan ke dalam penghasilan badan tidak bisa Bu, objeknya saja beda. Perusahaan ya perusahaan, pribadi ya pribadi. Tidak bisa Bu Endang. Nomornya boleh di-share di chat Pak. Baik Pak Arif, nanti akan kita share Pak di chat Pak. Share aja Pak nomornya Pak. Ibu Rati, baiknya gimana Pak? Tahun ini saya ajukan PKP. Iya Bu, segera Bu, Bu Rati, segera Bu. Saya trauma tuh Bu, klien saya sisanya itu kena PPN Bu, 10% Bu. Gini aja Bu, kalau untuk tahun ini, jadi gini Bu, penetapan PKP atau UMKM dilihat dari omset berjalan Ibu atau terakhir, kan gitu Bu. Berarti omset 2020 Ibu seperti apa dulu? Di atas atau di bawah UMKM. Kalau memang masih di bawah 4,8 M 2020, berarti 2021-nya ini Ibu tetap pakai UMKM Bu, betul. Tapi Ibu langsung ajukan PKP. PKP bukan beda Bu, PKP, PPN atau dengan 4,8 M itu kan beda Bu. Pak Erni Wijaja, Ibu Erni atau Pak Erni, Pak, biasa kalau masuk ke pemeriksaan, biasanya berapa lama proses pemeriksaan tersebut? Sebaiknya jangan lebih banyak ya Pak, supaya tidak melewati pemeriksaan. Pemeriksaan itu tergantung Bu, batasnya sesuai undang-undang tuh 12 bulan Bu, 1 tahun. Tapi mereka bisa cepat, bisa lambat. 6 atau 7 bulan terkadang bisa sudah keluar Bu nilainya Bu. Oh, kalau sudah terlanjur bagaimana ya Pak? Ini Ibu Endang yang apa pertanyaannya? Ibu Endang yang mana? Oh, lahan. Oh ya. Oh, ini Bu. Ibu melakukan saja segera pembetulan Bu. Karena gini Bu, objeknya saja berbeda. Perusahaan. Orang pribadi. Tidak bisa penghasilan pribadi Ibu masukkan ke dalam perusahaan. Karena lahan tersebut kan atas nama Ibu. Iya Bu Endang, Ibu melakukan pembetulan aja SPT badannya. Jadi tidak bisa sebagai penghasilan perusahaan Bu. Tetap masuk ke yang Ibu, ke pribadi Bu. Melakukan pembetulan aja Bu kalau sudah terlanjur lapor. Kalau tahun Ibu Rati, tahun 2020 lebih dari 6 miliar setahun. Berarti Ibu 2021-nya tidak bisa memakai UMKM Bu. Ibu berarti sekarang langsung ajukan PKP. Ibu tidak usah lagi bayar 0,5 dari omset per Januari 2021. Tapi Ibu bayarnya PPh 25 yang dihitung dari PPh badan Bu, Ibu Rati. Suprapti, Bapak atau Ibu Suprapti mau tanya, UMKM 3 tahun belum lapor SPT tahunan, apa boleh laporan sekalian? Oh boleh Bu, boleh. Lebih baik Bu, daripada tidak sama sekali Bu. Boleh Bu, jadi nanti langsung di per bulannya berapa, hingga akumulasi 100 juta, bayar 0,5-nya, nanti laporin nihil Bu, kalau itu Bu. Ibu Rati, ya betul Bu, pakai tarif Bu, betul. Ibu segera tuh Bu, kalau udah omset segitu Bu, karena nanti rananya PPN Bu, incerannya tuh Bu. 10% Bu, Ibu harus mengajukan PKP Bu, segera. Baik Ibu Rati, siap Bu, 86. Ada lagi Bapak Ibu?
untuk lebih detail nanti kita bisa ini Bu ya, apa namanya, apabila memang ada rekan-rekan yang tidak mau diekspor kan ini expose ini kan konfidensial ya, dalam artian yang pribadi atau perusahaan, nanti bisa Bu langsung atau mau datang ke kantor kami bisa. Kalau NPWP sudah NE sudah tidak perlu betul Suprapto, kalau Bapak NPWP-nya sudah NE non efektif, Bapak sudah tidak perlu melaporkan SPT-nya. Kalau sudah ada surat persetujuan Pak ya dari kepala kantor bahwasanya Bapak disetujui sudah non efektif, itu sudah tidak perlu ada lagi pelaporan sama sekali Pak. Mau PT atau orang pribadi. Boleh Ibu Yuli? Nanti kita coba share Bu materi pembahasan tadi. Sama-sama Ibu. Ya, baik. Mungkin ada dari tadi menjawab pertanyaan yang ada di chat room. Silakan yang mau live langsung untuk bertanya. Ya, silakan boleh. ya. Yuk, silakan. Disarankan untuk supaya komunikasinya juga lebih enak, suasananya lebih hidup. Silakan. Yang mau konsultasi live langsung, silakan. Yuk, dibuka videonya. Mumpung ada 3 jagoan tax accounting, ya Anda bisa konsultasi gratis nih, ya. Kapan lagi, ya? Oke, silakan. Yuk, yang mau konsultasi, silakan. Ya, timnya komplit nih. Kalau Anda nggak manfaatkan, sayang sekali nih. Oke, silakan, yuk. Oke. Nggak ada nih. Halo. Halo Pak David. Halo Pak. Halo ya. Pak Iya, mau Pak. nanya Pak. Iya, Pak. Antonius. Saya Iya, kan Pak. suami istri kan di Iya, Pak. asuransi. Ya. Saya suami istri kan di asuransi. Nah, selama ini sih saya pelaporan untuk SPT-nya itu saya bikin pisah masing-masing. Sebenarnya salah nggak? Iya Pak. Iya Pak. Bapak NPWP-nya pisah atau memang gabung Pak? Kalau gabung Pisah. itu Bapak NPWP-nya istri 001 Pak. Oh memang bisa Pak ya? Memang pisah dari awal. Kalau Bapak memang nggak ada suara Pak. bisa. Iya Pak. Ya, Kalau Bapak mempunyai NPWP sendiri, istri sendiri, pelaporannya berbeda Pak. Jadi nggak digabungin nggak apa-apa ya? Iya Pak. Jadi nggak usah digabungin nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Bapak tetap lapor terpisah. Iya. Betul. Ya, betul soalnya Pak kalau Antonius. digabungin Ya, Pak. saya kurang bayarnya bisa puluhan juta Pak. Oh iya. Makanya Pak. Lumayan, Terpisah aja Pak. Pak. Terpisah saja Pak. Ya, oke. Terpisah Pak. Terpisah aja Pak. Kalau konteksnya digabung, bayar banyak. Kalau Bapak NPWP-nya istri megangnya 001, bedanya itu Pak. Oke. Iya. Ya, makasih Pak. Ya. Izin ya, nanya Pak. Pak. Ya Pak Antonius, sama-sama Pak. Izin nanya Pak. Pak tanya Pak. Halo. Izin. Bisa nanya Pak ya? Iya Pak Endang. Iya Pak, boleh Pak. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Saya lanjut yang tadi saya pertanyakan Pak. Jadi case-nya begini Pak. Di perusahaan kami itu oleh komisaris kami yang sekaligus sebagai pemilik itu kan punya komitmen untuk memberikan bonus setiap akhir tahun yang diambil dari laba. Oke, setuju. Sebesar sekian persen. Betul. Sekian persen. Nah, jadi putusan itu berdasarkan hasil putusan RUP sebenarnya. Internal. Nah, terhadap pembagian bonus itu kita perhitungkan PPh 21 terhadap setiap penerima, tapi oleh kantor melihatnya bahwa betul Pak. Ini potensi untuk menghilangkan potensi pendapatan pajak, apalagi itu ditetapkan oleh pemegang saham, sehingga dia menganggap bahwa ini tidak bisa diketikkan sebagai biaya kayak gitu Pak. Padahal secara aturan terhadap setiap penerimaan itu kita sudah bayarkan pajak PPh 21-nya kayak gitu.
Itu gimana tuh Pak? Iya, jadi gini Pak. Jadi memang kalau yang orang pajak incer itu kan sebetulnya dividen Pak, 10%. Jadi itu seolah-olah sebetulnya Bapak itu kan ada kesepakatan bahwasannya apabila nanti akhir tahun akan saya berikan bonus kan gitu Pak ya. Nah itu sudah Bapak perhitungkan di PPh 21-nya, Bapak juga sudah bayarkan atas kurang bayar tersebut, tapi dari pihak pajak tidak mengakui biaya itu adalah PPh 21. Tapi orang pajak itu menganggap ini adalah dividen yang Bapak ambil kan gitu Pak ya pasti. Iya, iya, Ya, seperti itu. 10%. Jadi betul Pak. Jadi gini Pak, lebih ke agreement bahwasannya memang owner atau BOD ya akan memberikan bonus pada saat akhir tahun. Dan yang kedua dipastikan lagi Pak perhitungannya. Karena gini Pak, PPh 21 sama dividen tadi itu PPh terutangnya hampir sama Pak. Kalau Bapak sudah memang menyatakan itu saya sudah laporkan, PPh 21-nya itu masuk sebagai gaji dan pasti ada kurang bayar kan Pak ya dari bonusnya kan ya. Nah itu Bapak sudah bisa buktikan ini saya sudah bayar atas uang keluar yang saya berikan bonus itu clear sebenarnya di situ Pak. Kalaupun memang mereka berbicara tidak Pak ini ya tidak Pak ini adalah mereka kan anggapannya dividen. Bapak langsung keluarin aja agreement bahwasannya memang kita pembagian bonus. Tapi kalau saya boleh tahu nilainya berapa Pak? Seharusnya mereka tidak berpikir sejauh itu sih Pak kecuali sudah angka satu. Udah angka sekitar 500 juta, 1 M misalkan gitu Pak. Yang material sih di atas itu bonusnya sih Pak. Itu berapa Pak? Maksudnya make sense atau tidak? Di atas itu. Oh di atas itu ya? Oh iya. Tapi PP ya. Oh iya Pak. Iya mereka anggapan itu dividen Pak, betul. Makanya saya namanya bonus kan ini Pak. Cuman memang perhitungannya itu kan 21 juga kenanya kan juga nanti besar tuh Pak. PPh 21 Pak. Kalau diperhitungkan. Bapak bayar pajaknya berarti gede juga dong ya 21-nya ya? Maksudnya kan progresif juga jadinya. Jadi penghasilan terhadap bonus itu mengakumulasi ke penghasilan setahunnya. Jadi kalaupun misalkan itu tetap kita hitung berdasarkan hitungan pajak progresifnya. Kayak gitu Pak. Iya Pak. Perhitungan yang PPh 21 kan Pak? Betul. Misalkan si A dapat gaji disetahunkan, kurang biaya jabatan, habis itu dibagi PKP, dibagi 12 kan gitu Pak ya? Nah berarti kan ada bonus tuh Pak di situ masuk, tuh Pak. Nah itu sebenarnya sih udah clear Pak. Nah itu sebenarnya sih udah clear Pak. Sebetulnya Pak sekarang Bapak gini aja Pak ke pihak pajaknya dalam artian bagaimana uang yang di sini udah kami bayarkan pajaknya. Betul. PPh 21. Kalau Bapak bilangnya ini dividen, ini sudah dikenakan pajak kan gitu Pak. Itu sebenarnya Pak kalau saya akumulasin itu lebih gede ke 21 loh Pak. Karena bonus itu hitungannya hampir 2 kali lipat Pak seperti biasa. Coba deh Pak, pasti. Bonus THR tuh 2 kali lipat Pak dari hitungan biasa itu pasti Pak. Itu pasti. Malah 10% dividen malah lebih enteng kayaknya itu Pak. Contoh Bapak dapat 700 juta. Bayar aja 70 juta, selesai. Nah, sekarang Bapak adu aja, Bapak hitung kembali dengan 10% itu. Orang pajak itu ngincer dividen itu Pak, 10%. Malah lebih kecil 10% saya pikir. Betul. Gitu Pak. Oke, makasih Pak. Ya, Pak Dahlan. Sama-sama Pak. Sama Pak. Halo Ibu Iren. Pak. Iya. Ya Bu, siap Bu. Ini hampir sama seperti yang tadi Pak Dahlan. Jadi tahun ini manajemen tuh dapat asuransi swasta Pak. Bayarnya setahun sekali. Nah kemarin kalau saya hitung masuk ke penghasilan bruto memang di bawah 200 juta untuk yang bersangkutan. Tapi saya dapat info itu harus rutin. Kalau ini kan nggak rutin nih Pak. Jadi saya keluarkan itu. Jadi sebenarnya salah ya. Harusnya bisa dapat DTP ya. Ya, halo Bu Iren. Iya. Ya, oke. Jadi asuransi tadi sebenarnya diperhitungkan sebagai bonus ya? Hampir seperti itu fasilitas. Jadi memang PPh-nya saya hitung. Tapi kan saya bingung masuk DTP atau enggak. Karena kan ini sebenarnya nggak rutin, setahun sekali gitu. Oke, jadi sebenarnya Bu untuk DTP ini yang dimaksud dengan penghasilan rutin itu dengan pegawai tetap Bu. Kalau misalnya memang pegawai tetap, pasti di situ poinnya adalah berpenghasilan rutin dan kalau misalnya dia dapat bonus atau asuransi itu yang diperhitungkan sebagai bruto, kalau masih tetap di bawah 200 juta maka berhak Bu untuk tetap DTP. Karena begini Pak, yang biasanya kalau THR kan nggak bisa Pak masuk DTP. Kenapa? Kalau THR setahun sekali THR tahun lalu, setahun sekali itu kan harus dikeluarkan Pak dari DTP. Betul. Itu jadi saya pikirin posisinya seperti THR.
karena bayarnya juga setahun sekali. Emang cover untuk setahun, tapi kan bayarnya setahun sekali juga gitu. Oh, itu bisa Bu, tetap bisa diperhitungkan. Karena jadi kalau diperhitungkan sebagai bruto ya? Iya, masuk penghasilan bruto jadi tetap di bawah 200. Nah, kalau THR bagaimana Pak? Kan di luar kan? Iya. Di luar DTP kan? THR itu kan juga diperhitungkan menjadi satu jadi bruto Bu ya, sebenarnya. Yakin Pak? Soalnya tahun lalu saya keluarkan, katanya harus dikeluarkan. Tahun ini yakin bisa masuk. Ya, bruto itu kan sebagai, THR itu kan juga gaji ke-13 ya Bu ya, atau bisa dibilang seperti itu ya. Jadi itu masih bisa diperhitungkan Bu. Tapi pasti, ya tapi pastinya memang kalau bruto itu kan maksimal 1 kali gaji biasanya Bu ya. Kadang memang ada yang melebihi 200, yang mana pada bulan itu ya tidak mendapat DTP. Tapi kalau misalkan next-nya diperhitungkan lagi, brutonya di atas 200 juta, karena kan disetahunkan Bu ya. Iya, disetahunkan. Kalau disetahunkan, betul, disetahunkan saat ada THR itu di atas 200 juta, lalu next berapa bulan berikutnya disetahunkan lagi di bawah 200 juta, maka bisa dapat DTP Bu. Iya benar, jadi DTP berubah-ubah. Tapi yang pasti saya ingin tahu apakah THR boleh diperhitungkan sebagai DTP gitu. Penghasilan bruto yang di bawah 200 yang ditanggung masuk ke klasifikasi DTP. Masuk Bu, masuk. Masuk ya? Iya, karena lebih ke itunya aja. Intinya adalah bruto di bawah 200 bruto Bu ya, kan masuk bruto. Lalu juga pegawai tetap yang masuk ke penghasilan tetap itu berpenghasilan tetap dalam artian karyawan tetap Bu. Ya oke, kalau gitu. Ya makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Pak, saya mau tanya Pak. Iya Bu Rati, silakan. Ya, gini Pak, kan perusahaan saya itu kan kontraktor. Oke, kontraktor. Nah, kita kan ada pekerja lepas ya Pak, yang bangunan kita kan real estate perusahaannya. Oke, harian Bu ya? Harian lepas. Tapi kan itu kan jumlahnya kan banyak banget tuh Pak, sampai ratusan orang. Nah, kalau misalnya saya masukin ke software kan satu-satu, kayaknya kan nggak mungkin karena kan setiap bulan nggak selalu 100 orang kan, ntar ada yang berkurang gitu kan. Itu boleh nggak sih saya langsung dijadikan biaya aja, tapi mereka di bawah maksudnya nggak kena pajak semua sih kalau saya hitung dalam, kita kan bayarnya kan mingguan, dijadikan biaya kayak semacam freelance gitu loh Pak. Oh boleh. Jadi memang ada 2 Bu pilihannya Bu. Yang pertama kan yang pasti itu dia termasuk golongannya pegawai tidak tetap Bu ya. Iya betul. Harian. Oke. Iya betul. Kalau misalkan kendalanya adalah di input satu-satu seperti itu, sebenarnya kadang orang pajak ya bisa gitu di prepare untuk berapa hari memasukkan itu kan Bu ya. Tapi kalau yang kedua opsi kedua Ibu tadi adalah dibebankan langsung, itu sebenarnya juga bisa Bu. Karena kan itu termasuk dalam HPP ya sebenarnya ya. Iya betul HPP ya. Betul, jadi nggak masalah ya Pak? Iya, jadi 2 opsi itu masih bisa sih Bu. Oh masih bisa ya Pak ya. Oke. Makasih ya Pak Aldi ya. Iya, sama-sama Bu Rati. Oke, mungkin ada yang lainnya. Untuk di chat belum ada lagi. Ya, baik. Ya, baik. Masih ada pertanyaan? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Pak, cukup saya Pak. Cukup ya? Ya. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, juga ini juga pas sudah jam 12 ya. Oke, semoga dengan hadirnya tim konsultan yang timnya komplit 3 orang ya, Pak David Susanto, Pak Sandy Chandra. Halo Pak. Terima kasih Pak Haryo. Baik, kami dari komunitas Digital Marketing Club, Sales Indonesia dan Motivation Indonesia, banyak terima kasih. Terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan consulting gratis ya pada pagi hari ini. Ya, semoga membalas kebaikan Anda ya. Oke, juga terima kasih untuk teman-teman